Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Aziz Alimul Hidayat. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menyusun literatur review sebagai alternatif pengganti skripsi, khususnya di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pertama kita akan kenalkan dulu studi tentang literatur. Apa itu studi literatur? Studi literatur itu sebagai serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan, membaca, mengolah data pustaka yang ditemukan. Jadi studi literatur itu ada sebuah kegiatan, bagaimana kegiatan itu ada sebuah proses pengumpulan data-data yang ada. Setelah data dikumpulkan, tentu dibaca, diolah data pustaka, kemudian dihasilkan sebuah literatur baru. Itu yang namanya studi literatur. Kemudian kita juga mengenal tujuannya apa studi literatur itu. Ya tentu tujuan yang pertama adalah mencari teori atau hasil penelitian yang tentu adalah strategi, prosedur maupun instrumen yang bisa digunakan, yang akan digunakan sebagai acuan di dalam melakukan penelitian. Jadi tujuan pertama itu kira-kira studi literatur itu adalah bagaimana kita mendapatkan sebuah hasil penelitian dan teori yang akan kita gunakan acuan di dalam penelitian yang kita lakukan. Makanya kalau kita menulis skripsi katakan, tugas akhir katakan, rata-rata pada bab tujuan tinjauan pustaka itu adalah tujuannya ini, yaitu ingin mencari teori atau hasil penelitian yang akan digunakan sebagai acuan. Kemudian tujuan yang kedua adalah menganalisis, tentunya adalah relevansi hasil penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Jadi tujuannya adalah kita ingin tahu riwayat atau penelitian-penelitiannya sebelumnya. Ada nggak penelitian yang akan kita gunakan masih ada relevansi atau tidak? Kalau memang ada kesamaan, apakah yang membedakannya? Apakah penelitian sebelumnya masih ada kaitannya atau tidak? Nah ini yang fungsi daripada tujuan literatur. Kemudian kita mengenal tipe literatur review. Yang barangkali kalau kita membaca beberapa artikel atau beberapa jurnal, jurnalnya itu adalah bukan original research atau mungkin hanya jurnalnya ya sebuah artikel sepertinya adalah tinjauan atau kajian pustaka atau dinamakan dengan literatur review. Ada dua ternyata, bahwa ada tipe naratif atau tradisional atau overview review. Yang kedua adalah ada tipe systematic review atau systematic literature review. Nah kalau naratif mungkin kita bisa menemukan contoh-contoh yang biasanya artikel-artikel yang ditulis jurnal tanpa ada sistem, tanpa tersistem dengan baik. Tentu berdasarkan gaya si penulis. Tapi kalau systematic review sepertinya ternyata sudah tersistematik. Artinya urutan-urutan tidak keluar dari aturan yang ada. Nanti kita akan bahas tentang apa itu naratif, apa itu systematic review. Nah, pengertian dari naratif atau traditional review adalah sebuah metode review atau tinjauan yang cara pengumpulan faktanya dan teknik sintesisnya tidak mengikuti cara-cara bagus sebagaimana systematic review. Jadi kalau naratif atau traditional review itu tidak tersistem, teknik sintesisnya atau pengumpulan datanya nggak ada cara-cara yang yang paten, yang baku, sebagaimana yang ada di systematic review. Nanti kita contohkan bagaimana systematic review itu, langkah-langkahnya, strateginya, itu akan kelihatan secara sistematik. Tetapi kalau tinjauan review atau metode reviewnya untuk naratif atau tradisional ini, rata-rata sesuai dengan gaya si penulis. Sedangkan
systematic review, metode penelitian yang merangkum hasil-hasil penelitian primer untuk menyajikan fakta yang lebih komprehensif dan berimbang. Jadi rata-rata literatur review itu tersaji hasil penelitian-penelitian primer atau penelitian-penelitian langsung. Tentu disajikan dengan fakta-fakta yang komprehensif dibandingkan antara penelitian satu dengan penelitian yang lain. Tentu faktanya ini lebih lengkap dan berimbang di antara penelitian satu dan lain. Makanya pada metode systematic review pada hasil itu biasanya ditunjukkan hasil rekapitulasi atau hasil ringkasan atau hasil rangkuman dari penelitian. Baik itu aspek metodenya, ya, kemudian baik aspek analisisnya, lokasinya, dan seterusnya. Itu banyak sekali. Nah, inilah perbedaan antara systematic review dan narrative review. Jadi, perbedaan yang pertama adalah kalau systematic review menggunakan pendekatan metodologi ilmiah, tentu untuk merangkum hasil penelitian. Nah, kalau kadang-kadang kalau tradisional itu tergantung dari keinginan penulis. Jarang atau kadang-kadang tidak menggunakan pendekatan metodologi ilmiah sesuai dengan kajian-kajian yang tidak ditulis. Nah, di dalam systematic review ini biasanya tidak satu orang, dia akan banyak melibatkan banyak anggota atau tim. Tetapi kalau di dalam tradisional atau narrative review ini dikerjakan oleh seorang penulis atau peneliti biasanya di situ. Jadi satu orang mengerjakan, tetapi kalau sistematik banyak orang karena dia harus menganalisis, melakukan analisis tematik, sintesis dan seterusnya, membutuhkan kevalidan data itu, maka dibutuhkan tim. Kemudian menggunakan protokol penelitian. Jadi ada langkah-langkah di dalam penelitian itu yang harus terakomodir atau harus dikondisikan. Nah, ada protokol penelitian yang harus tersaji kalau di dalam systematic review. Kalau di dalam tradisional tidak menggunakan protokol, jadi tidak membutuhkan itu. Kemudian pencarian hasil penelitian artikel dikerjakan secara sistematis. Tetapi kalau tradisional tidak. Jadi bukti-bukti artikel tidak dikerjakan secara sistematik. Kadang-kadang tinggal sajian-sajian yang sedikit atau mungkin dari sudut pandang atau perspektif seorang penulis. Kriterianya jelas, mana artikel yang dimasukkan, mana yang tidak. Tetapi kalau tradisional review atau narrative review tidak, dia tidak menjelaskan artikel mana saja yang akan dimasukkan. Jadi tidak tahu dipilah mana kualitas dari artikel dimasukkan atau tidak. Kemudian dalam systematic review bisa direplikasi, digandakan, diulangi lagi. Tapi kalau tradisional tidak bisa, karena tidak bisa dipakai dasar yang kuat sebenarnya di dalam putusan atau hasil dari sebuah kajian. Sintesis hasil bisa digunakan dengan menggunakan meta-analisis atau metasintesis jika naratif. Nah, biasanya pada naratif atau tradisional itu adalah sintesis hasilnya secara naratif. Nah, inilah sistematika penulisan khususnya literatur review. Dalam hal ini kami menggunakan pendekatan systematic review yang kami berlakukan di Universitas Muhammadiyah Surabaya, khususnya pada program studi ilmu keperawatan. Nah, dalam program studi ilmu keperawatan kami ada berbagai alternatif di dalam penyusunan skripsi. Jadi salah satunya adalah jika tidak melakukan penelitian secara langsung dapat melakukan kajian literatur review. Tetapi kita arahkan di dalam sistematiknya supaya ada arah langkah-langkah metodologinya. Jadi sistematiknya mulai dari judul, kemudian abstrak, ada bab pendahuluan yang tentunya sama, ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah, ada tujuan, ada manfaat. Kemudian ada bab 2, sebagai metode, di situ ada rancangan atau desain studi, ada strategi pencarian, ada kriteria inklusi dan eksklusi, ada penilaian kualitas dari artikel, kemudian bagaimana proses ekstraksi data atau pengumpulan datanya, sampai proses sintesis tematik. Kemudian ada bab hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, dan daftar pustaka. Tentu sistematik ini dibuat bukan untuk publikasi secara langsung. Namun data dari sistematik itu akan bisa dipublikasikan tentunya mengikuti gaya selingkung jurnal yang dituju.
Tetapi aspek sistematik ini mewakili dari komponen yang ada di dalam aspek metode penelitian. Sehingga langkah-langkah penelitian hampir mirip sebagaimana yang akan ditulis. Sehingga pengujian mahasiswa atau pengujian dari sistematik review yang ditulis oleh mahasiswa itu tentu memiliki aspek-aspek metodologi yang kuat. Nah, kita awali dari sistematika yang pertama adalah abstrak. Sama, abstrak penulisannya dimanapun kita membuat sebuah aturan. Jadi dalam aspek komponennya ada latar belakang, atau mungkin di situ disinggung dengan tujuan dari sistematik review itu apa, kemudian metode yang digunakan itu apa, kemudian hasil dan analisisnya bagaimana, kemudian terkait dengan diskusi dan kesimpulan tentu kata kunci. Nah, ini adalah penulisan abstrak. Jadi nanti kalau mau melakukan penulisan abstrak dalam sistematik review adalah bagaimana, mengapa masalah terjadi dan bagaimana tujuan dari sistematik review ini harus ditujukan. Nah, kemudian metode yang digunakan apa? Tentu systematic review. Kemudian dengan menggunakan protokol apa? Katakanlah protokol PRISMA sebagai petunjuk bagaimana penyaringan artikel. Pencariannya dengan menggunakan apa? Sistem kerangka atau menggunakan database apa? Kemudian penilaian kualitas artikelnya dengan menggunakan apa? Dan kriteria inklusinya apa. Dan hasilnya bagaimana? Didapatkan berapa artikel yang akan dianalisis, kemudian dimasukkan ke dalam tema besar. Dan tentunya apa temanya itu? Nah, dari hasil itu analisisnya bagaimana? Nah, kesimpulan dari diskusi itu apa dari hasil artikel itu? Kemudian kata kuncinya itu apa? Inilah abstrak yang ditulis di dalam penyusunan systematic review. Kemudian kita masuk ke tiap bab. Bab yang pertama adalah pendahuluan. Bagaimana menyusun pendahuluan di dalam systematic review? Di sini ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah tujuan, jadi tujuan umum atau tujuan khusus, manfaat penelitian, tentu teoritis sama praktis. Ini nanti bisa dikondisikan. Tujuan mungkin hanya satu atau mungkin dua. Teori manfaat pada teoritis praktis boleh penulisannya nanti sekali juga boleh. Tetapi secara umum kita akan menggunakan pendekatan latar belakang ini. Nah, apa saja yang ada di dalam latar belakang masalah tentu sama sebagaimana video-video sebelumnya di dalam bab yang terkait dengan menyusun problem di dalam penelitian. Di latar belakang intinya ada harus pentingnya masalah, fenomena masalah yang ada. Kemudian ada skala masalah, tingkatan masalah, kemudian ada kronologis masalah, bagaimana masalah itu bisa terjadi. Tentu ada konsep solusinya. Ini yang harus mutlak ada, karena untuk meyakinkan apakah masalah yang hendak diteliti itu penting. Kemudian rumusan masalah hampir sama, harus kita bikin pertanyaan. Walaupun pada penyusunan systematic review di berbagai jurnal tidak mencantumkan secara eksplisit semuanya, tetapi kami ingin menyajikan pada penulisan systematic review di khususnya di Universitas Muhammadiyah dalam program studi keperawatan, kami ingin menampilkan supaya nanti apa sih masalah yang mau kita tulis. Contohnya di sini. Contoh di dalam rumusan, bagaimanakah metode simulasi dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dalam praktek klinik keperawatan? Ini contoh rumusan masalah. Jika sistematik reviewnya adalah metode simulasi dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dalam praktek keperawatan. Nah, ini contoh rumusan masalah dengan menggunakan kata pertanyaan, bagaimanakah itu atau bagaimana. Kemudian tujuan. Nah, tujuan ada umum dan ada tujuan khusus. Tentu kami ingin menjelaskan tujuan tentu apa tujuan dari systematic review. Ini contoh. Tujuan dari systematic review ini adalah untuk mensintesis temuan penelitian yang membahas terkait dengan apa. Ya, tentu terkait dengan hampir sebagaimana judul yang ada. Jadi tujuan systematic review adalah mensintesis temuan-temuan penelitian yang membahas terkait dengan apa. Terkait dengan apa itu terkait dengan judulnya apa. Itu sama dengan tujuan umum. Nah,
Bagaimana tujuan khususnya? Tentu langkah-langkahnya bagaimana untuk menemukan atau menghasilkan temuan-temuan yang ada, mensintesis itu. Yang pertama adalah menganalisis rangkuman menyeluruh mengenai apa? Mengenai intervensi. Contohnya ini ya, mengenai intervensi metode simulasi. Yang kedua, menganalisis efektivitas dari berbagai macam metode simulasi karena temuannya didapat di situ. Kemudian baru membandingkan. Ini contoh dari tujuan khusus pada bagaimana menghasilkan, mensintesis hasil-hasil penelitian yang ada. Kemudian bicara tentang manfaat, tentu apa manfaat ini? Contoh manfaat secara teorisis. Hasil ini akan menghasilkan temuan beberapa penelitian terkait dengan judul tersebut dalam praktek apa sehingga dapat memberikan bukti yang valid sebagai landasan teoritis di dalam dan ini contohnya dalam pengembangan metode simulasi. Jadi yang paling penting manfaat teoritis itu adalah menghasilkan temuan yang terkait dengan apa. Yang penting adalah sehingga dapat memberikan bukti yang valid sebagai landasan teoritis atau landasan apa, temuan apa dalam pengembangan pendidikan keperawatan. Inilah contoh manfaat teoritis. Kemudian bagaimana manfaat praktis? Tentu berbagai secara pragmatisnya, sebagai praktisnya digunakan oleh siapa? Ini berbicara siapa, dimanfaat oleh apa, siapa, itu institusi atau kita sebagai peneliti. Ya tentu bisa kalau kita sebagai memberikan gambaran menyeluruh terkait dengan efektivitas pelaksanaan apa, kemampuan komunikasi dalam praktek ini untuk rumah sakit atau untuk peneliti dan seterusnya. Ini manfaat secara praktisnya bagaimana. Nah, selanjutnya adalah subbab yang terkait dengan aspek metode. Ini yang nanti kita akan menjelaskan. Bab 1, bab pendahuluan itu tidak jauh berbeda dengan penulisan skripsi atau penulisan tugas akhir yang lainnya. Kemudian yang membedakan adalah bab 2. Nah, di dalam bab 2 yang kita bahas yang pertama adalah rancangan atau desain studinya apa. Nah, kalau isinya ini, kalau memang kita akan berfokus pada literatur review yang ke arah systematic review, maka ini harus dijelaskan. Kalau kita nanti hanya berfokus pada tradisional overview atau review, maka kita harus tunjukkan. Nah, ini sebenarnya dijelaskan kira-kira metode yang digunakan dalam studi data ini adalah apa? Apakah systematic review atau literature review dengan pendekatan systematic review? Ya tentu, atau tinjauan artikel ini tujuannya apa sebenarnya? Mungkin dijelaskan dengan menggunakan systematic review tujuannya adalah apa? Apakah melakukan sintesis, mengeksplorasi, publikasi secara peer review yang menggambarkan apa kira-kira di situ. Nah, ini menggambarkan studi di desain. Nah, jika kita menggunakan di dalam metode rancangan tadi, jika kita menggunakan systematic review, maka jelaskan systematic review yang akan digunakan dengan menggunakan protokol apa. Nah, kalau di kami, kita akan mencoba menerangkan dengan menggunakan protokol PRISMA, Preferred Reporting Item for Systematic Review and Meta-Analysis. Karena ada protokol-protokol PRISMA yang nanti kami jelaskan bagaimana protokol PRISMA itu. Sehingga jelas sistematik reviewnya, proses pencarian hasil penelitian itu dilakukan secara sistematik. Ini. Jadi harus menjelaskan jika menggunakan systematic review, jelaskan bahwa penelitian ini menggunakan systematic review dengan menggunakan protokol penelitian systematic literature review dengan protokol PRISMA. Nah, ini saya ingin menjelaskan contoh. Inilah yang dinamakan protokol PRISMA. Jadi mulai dari identifikasi, kemudian ada identifikasi di sini, kemudian ada screening, kemudian ada eligible, kemudian termasuk included. Nah, tahapannya apa? Bagaimana mengidentifikasi atau mencatat dari hasil-hasil database yang kita temukan. Jadi mencatat semua hasil identifikasi artikel yang tentu di searching atau dicari dari database. Ini berapa sih jumlah artikel yang didapat dari database ini.
Atau mungkin ada tambahan catatan yang dari sumber-sumber yang lain. Nah, ini akan kelihatan. Katakan ini tadi, oh ternyata jumlah artikel yang di searching dari database PubMed atau mungkin ScienceDirect atau apa, ini sejumlah sekian. Sekian ribu. Kemudian ada tambahan dari sumber lain, ternyata ada 400. Maka ini total, di sini berapa, di sini berapa. Nah, dari sini kemudian di total akan menjadi jumlah setelah diduplikasikan dari berbagai artikel itu. Nah, dari sinilah kemudian di screening. Ya, tentu di screening adalah dikeluarkan ada artikel-artikel yang tentu tidak sesuai dengan tujuan. Berapa sih yang dikeluarkan artikel ini? Berarti artikel yang dibatasi ya dari dari sesuai dengan kriteria-kriteria penuh tujuannya, atau mungkin dari dari terkait dengan kriteria inklusinya atau batasan tahunnya dan seterusnya. Nah, dari situ kemudian dikaji oleh secara full text. Kalau tadi mungkin hanya judul, hanya tujuan, atau mungkin tahun dibatasi di situ. Nah, kemudian dikirim lagi, di screening lagi artikel-artikel yang full text yang memiliki eligible yang tinggi. Ya tentu akan dikeluarkan dengan alasan-alasan tertentu jika artikel itu tidak memenuhi persyaratan. Nah, baru dimasukkan di dalam studi kualitatif atau dilakukan sintesis secara kualitatif maupun secara secara kuantitatif meta-analisis. Inilah yang dikatakan bahwa proses systematic review dengan menggunakan protokol PRISMA, mulai dari identifikasi, kemudian di screening, masuk ke dalam proses eligible dan dimasukkan di dalam penilaian kualitas. Makanya nanti kalau di dalam protokol, di dalam tahapannya adalah berapa jumlah yang masuk dalam database yang akan kita ambil, setelah dikumpulkan berapa yang akan di screening, tentu sesuai dengan kriteria yang ada yang diminta, kemudian kemudian full text yang masuk di dalam kajian yang eligible berapa, baru dari hasil itu dilakukan sintesis kualitatif maupun kuantitatif dalam hal ini. Inilah yang dinamakan dengan protokol PRISMA. Nah, secara detailnya seperti ini. Ini contohnya. Jadi pencarian literatur ternyata dimulai dari Medline, kemudian dari apapun ya, dari digital library-nya ACM atau Elsevier, Scopus atau Emerald dan seterusnya di situ. Nah, dari situ batasan cara pencariannya tentu artikel yang berbahasa Inggris. Ini hasil pencariannya, kemudian setelah artikel disaring dengan abstrak dan kata kunci ditemukan sekian. Jadi artikel yang tidak dapat diakses berapa, hasil yang diproses kembali berapa, kemudian yang tidak diproses kembali apa. Kemudian disaring, kemudian melihat seluruh teks. Kemudian diperolehlah hasil yang akan diproses, katakan sekian, kemudian tidak berapa. Kemudian disaring lagi dengan referensi yang akan diproses, dicari. Nah, sampai yang terakhir adalah bagaimana studi terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Ini dikaitkan dengan tahapan ini. Ini adalah contoh detail yang tadi sebelum slide sebelum yang kita sampaikan di sini. Nah, metode yang kedua, setelah kita mengetahui desain, kita baru akan menjelaskan strategi pencarian. Nah, di sini dijelaskan di dalam metodenya, strategi pencariannya bagaimana, menggunakan database apa, seperti apa basis data yang akan digunakan di dalam pencarian literatur. Contohnya di sini, menggunakan Medline dari tanggal hingga tahun berapa, kata kunci yang digunakan pencarian dan seterusnya. Nah, strategi pencarian database akan menggunakan database apa, kemudian kata kunci yang digunakan bagaimana. Atau Anda boleh menjelaskan bahwa strategi pencarian dengan kerangka bio atau Picot. Ini adalah strategi pencarian. Nah, kemudian harus ada kriteria inklusi. Ini supaya nanti menjelaskan, membatasi. Kalau tadi kan supaya artikelnya tidak luas. Nah, ini untuk menunjukkan kriteria kelayakan artikel yang akan ditinjau seperti apa. Jadi metodenya adalah, ini contohnya, artikel yang akan ditinjau dengan tujuannya adalah fokus pada apa. Kemudian dipublikasikan dalam jurnal bahasa apa dan seterusnya. Ini adalah untuk membatasi supaya artikel yang ditemukan tidak semua akan dilakukan penilaian secara kualitatif.
atau kuantitatif. Ya supaya tadi membatasi daripada ruang bahasan yang tidak kita berikan. Kemudian ada penilaian kualitas. Nah, di dalam metode ini harus dijelaskan. Penilaian kualitas artikel yang akan kita review itu dengan menggunakan apa? Nah, di sini kami ingin memudahkan mahasiswa agar penilaian kualitas disajikan. Saya ingin menjelaskan supaya kita menggunakan JBI. Jadi Joanna Brings Institute itu apa yang kita akan rujuk ya di dalam instrumen untuk penilaian artikel atau critical appraisal-nya pakai di situ supaya nanti kita. Jadi masing-masing artikel nanti akan ketemu 100 katakan, maka kita minta dari 100 itu akan kita minta untuk melakukan penilaian. Apakah 100 itu semuanya sesuai dengan memiliki kelayakan yang tinggi, kualitas yang tinggi. Ya, nanti dari situlah kita harus menentukan cut off point-nya. Misalkan 80% yang kita akan melakukan review. Maka kita akan menggunakan Joan Brings. Nah, penilaian kualitas akan kami terangkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, contohnya ada apa? Contohnya ini. Jelaskan artikel ini juga dikaitkan bahwa penilaian kualitas didasarkan pada relevansi pengambilan sampel, populasi, target, kesesuaian alat ukur, metode, dan seterusnya. Itu ada semua di dalam penjelasan penggunaan instrumen artikel dengan JPI. Itu yang harus disajikan di dalam penilaian kualitas. Kemudian metode selanjutnya adalah melakukan proses yang namanya ekstraksi data. Atau kita nanti mulailah nih pengumpulan data dan ekstraksi. Ini contoh di dalam penyusunan artikel ya. Artikel. Contohnya, semua teks disajikan sebagai hasil dalam artikel yang disertakan, termasuk kutipan dan tabel atau gambar atau angka jika ada, dianggap sebagai data dan digunakan di dalam analisis sistematik. Dalam bahasa aslinya, sintesis tematik hanya studi kualitatif yang disertakan. Dalam studi ini kami akan memasukkan 2 studi. Ya, ini contoh artikel yang sudah dalam proses ekstraksi dijelaskan. Ada studi kualitatif yang digunakan mengumpulan data tentang konten dan seterusnya. Hasil dari penelitian digunakan ini dengan cara yang sama. Studi basisnya adalah wawancara, kemudian dengan diekstraksi semua hasil untuk memadai tujuan dari penelitian ini. Ini contoh dari bagaimana penyusunan ekstraksi data. Jadi data itu dikumpulkan, disajikan dalam kutipan atau dalam tabel atau apa, sesuaikan. Setelah data dikumpulkan di sistematiknya, ditarik ya, istilahnya disimpulkan, disintesis. Kemudian bagaimana caranya pengumpulan data, apakah berbasis konten atau pengalaman dari sistem yang ada, atau hasil itu dihasilkan dari wawancara atau apa dan seterusnya, kemudian diekstraksi dari semua hasil. Tentu sesuai dengan tujuan. Kemudian metode selanjutnya terakhir adalah sintesis tematik. Nah, setelah diekstraksi data, kemudian baru bagaimana kita melakukan sintesis tema-tema yang ada. Nah, ini biasanya menyimpulkan kepada tujuan. Dari hasil sintesis tematik nanti akan mengerucut. Ternyata literatur review itu akan menghasilkan berapa tema yang besar. Tema yang besar inilah ke arah nanti bisa ke arah tujuan, ke arah judul dari sebuah sistematik review. Sehingga kita akan menghasilkan tema di dalam riset-riset itu. Nggak mungkin kita menghasilkan satu tema besar. Nanti akan banyak riset itu. Bisa saja suatu saat akan mendapatkannya. Tapi akan ada berbagai analisis temanya. Bagaimana sintesis tematik dikerucutkan ke dalam tema yang besar. Contoh penulisannya begini. Temuan dari setiap artikel asli digabungkan menjadi sintesis tematik yang dimodifikasi oleh kedua penulis. Ini jika penulisnya kedua. Pada langkah pertama, semua teks angka-angka akan dijadikan sebagai hasil. Kemudian terkait dengan tujuan diekstrasi. Dan artikel aslinya dan dimasukkan ke dalam dokumen Excel, ini langkah-langkahnya ya. Kemudian teks kemudian diberi kode, kemudian dimaknai dan isi dijelaskan. Ini contohnya. Nah, dalam penelitian ini semua teks mendapatkan masing-masing satu kode. Setelah itu kode akan diurutkan ke tema, mencakup 2 hal, beberapa kode atau beberapa ke dalam temanya. Temanya diberikan nama ke arah apa? Ini contohnya. Nah, ini sebuah proses iterasi review. Kemudian terakhir kemudian melakukan analisis analitik terhadap hasil itu. Analisis ini berarti mungkin arti dari analisis tematik. Nah, baru disintesiskan untuk mendapatkan sebuah hasil namanya model apa. Itu untuk biasanya kesimpulan.
Jadi ada sebuah tahapan bagaimana melakukan ekstraksi data, melakukan pengumpulan data, kemudian sampai mengerucut kepada masalah sintesis tema, kemudian dipakai sebuah simpulan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang isi yang ketiga adalah adanya hasil dan pembahasan. Nah, bagaimana menyajikan hasil dan pembahasan di dalam systematic review? Nah, ada hasil. Nah, contohnya hasil. Nah, karena prosesnya adalah bagaimana mengumpulkan atau mensintesis review, taruhlah kami mencontohkan, ada 25 artikel yang masuk dalam kriteria inklusi, maka kami jelaskan mulai sumbernya, mulai tahunnya, nah, mulai pengelompokan database-nya, N-nya jumlahnya, kemudian jenis studi penelitiannya. Kita jelaskan, oh ternyata database yang di Scopus ada sekian artikel, kemudian dari jenis studinya ada RCT-nya, ada kuasinya, ada cross-sectional, ada kualitatifnya. Nah, sehingga ketemuan dari rekapitulasi artikel yang akan kita analisis itu adalah disajikan dalam tema hasil seperti ini. Kemudian, contoh yang lain. Nah, dari semua hasil itu, tadi kan di dalam metode ada penilaian kualitas, maka kita sajikan saja penilaian kualitas. Nah, ini contohnya critical appraisal dengan menggunakan JPI. Andaikan penilaian kualitasnya ini kita menilai dari semua penelitian ini ternyata menggunakan desain cross-sectional. Kami menggunakan analisisnya JPI, critical appraisal tool-nya itu ini. Ini ada kriterianya, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya, ada arti-artinya. Nah, ternyata hasil penilaiannya ini. Nah, kalau kita memberikan cut off point-nya taruhlah di atas 75%, maka ini semua yang kita ambil. Tetapi kalau kita mengambil cut off point-nya hanya 80%, maka angka 75 yang artikel nomor 7 kita akan tidak gunakan. Artikel nomor 12 kita akan buang. Jadi kita cukup menggunakan 10 artikel yang akan kita appraisal ini contohnya gitu. Nah, kemudian juga kita perlu menyajikan karakteristik responden dari studi. Jadi di dalam artikel pasti dia akan menyajikan karakteristik responden. Nah, kita total dari berbagai artikel tersebut kita cek. Kalau memang karakteristiknya berdasarkan jenis kelamin atau pendidikan, ya tentu sesuai dengan tema-tema penelitian yang ada. Jadi ini sangat tentatif, sesuaikan dengan kondisional ya. Kalau karakteristik ini kita lihat dari judul atau penelitian yang tidak kita lihat. Apakah kita bisa mendeskripsikan dari bentuk usia atau juga bentuk aspek pendidikan jika dimungkinkan. Nah, kemudian inilah hasil studi dari kumpulan literatur review. Jadi hasil penelitian yang kita dapatkan. Saya mencontohkan satu saja. Jadi nanti katakanlah tadi ada 10 artikel yang akan kita analisis, maka kita harus memunculkan ini. Ada komponennya, nomor penulis, tahun dan negaranya. Nah, di desain studi ini kami ingin menjelaskan secara lengkap mulai dari desain penelitiannya apa, sampel yang akan digunakan berapa di dalam masing-masing jurnal itu, variabelnya apa saja yang diteliti, kemudian alat ukur atau instrumennya apa, kemudian analisisnya apa. Jadi kelihatan nanti ada perbedaan antara hasil penelitian satu dengan yang lain. Kemudian rangkuman hasilnya bagaimana. Nah, ini dari hasil yang ada. Nah, dari rangkuman hasil inilah yang nanti kita akan analisis. Kita akan sintesis dari temuan-temuan itu akan menghasilkan tema. Jadi ini contoh tabel hasil studi dari literatur review, hasil pencarian literatur review untuk systematic review. Jadi ini saya mencontohkan hanya satu artikel ini. Nah, katakan tadi ada 10 artikel, maka ada 10 seperti ini dengan desain atau tampilan sebagaimana di dalam slide ini. Yang selanjutnya setelah hasil ada pembahasan. Tentu kita bahas ya sesuaikan dengan apa tujuannya. Kaitkan apa sampai proses tema, mengapa itu terjadi, bagaimana prosesnya. Tentu bahasanya adalah bagaimana pandangan analisis dari seorang penulis itu. Kemudian tentu harus menjustifikasi. Justifikasi itu boleh dari beberapa kajian penelitian-penelitian yang relevan. Atau kajian dari teorinya untuk pembuktiannya. Sehingga ada temuan tema itu kuat di dalam hasil systematic review. Kemudian ada bagian
Yang terakhir adalah simpulan dan saran. Tentu kita harus menyimpulkan tujuannya apa dan kita akan memberikan saran dari hasil systematic review itu. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka, tentu kita sesuaikan apakah kita menggunakan stylenya Vancouver atau pakai apa atau Harvard style dan seterusnya. Ini tentu tergantung daripada perguruan tinggi atau gaya selingkung dari jurnal itu sendiri. Terima kasih. Itulah penjelasan dari saya terkait dengan bagaimana menyusun systematic review sebagai alternatif untuk mengganti tugas akhir, dalam hal ini adalah skripsi. Sama-sama memiliki bobot yang sama di dalam aspek metodologinya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu dalam pertemuan pembahasan kajian literatur review selanjutnya yang nanti akan kita sajikan dalam pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.